Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam Senin ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Omah Suwung, yang menceritakan tentang rumah kosong yang sudah 2 tahun ya tidak dihuni. Sebenarnya entah itu 2 tahun atau lebih ya, saya nggak tahu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sudah 2 tahun ini rumah itu kosong. Kebetulan setiap berangkat dan pulang kerja, aku selalu lewat depan rumah itu. Spanduknya pun sebagian sudah mulai robek karena cuaca. Meski pada kenyataannya belum ada pembeli satupun yang datang, hanya untuk sekedar untuk melihat saja. Rumah itu tergolong permanen, cukup kokoh dan nyaman untuk dijadikan rumah tinggal. Tetangga saling berdekatan di sisi kiri dan kanan. Sedangkan depan rumah adalah jalan alternatif yang dapat diakses untuk kemana saja. Mau ke pasar, swalayan, rumah sakit, ataupun berbagai pusat layanan, cukup mudah untuk menjangkaunya. Jalan beraspal tanpa jeglongan. Tapi siapa yang mengira rumah kosong itu ternyata menyimpan banyak kisah kelam sang pemilik. Aku tidak akan menyebutkan di mana lokasi rumah itu. Yang jelas, tidak jauh dari sini. Dari pembaca, rumah bergaya minimalis modern, milik seorang pensiunan dosen. Dosen di universitas mana, aku juga tidak akan menyebutkannya. Di sini aku hanya akan mengisahkan kepedihan yang dialaminya hingga menjelang akhir hayatnya. Beliau berkontak batin denganku dan menceritakan bagaimana kehidupannya dulu. Jadi, untuk nama tokoh dan tempat akan aku samarkan saja. Sebelum memulai cerita ini, marilah kita bersama mengirim doa untuk beliau sebentar saja. Al-Fatihah. Semoga beliau tenang di alam sana. Terdengar suara jepretan kamera di handphoneku. Kala itu aku sedang singgah di sebuah warung. Entah kenapa, ingin sekali rasanya aku memotret rumah kosong itu. Saat jepretan kedua itulah aku merasakan ada energi lain yang datang mendekat. Rasa sedih, ingin menangis, dan tubuhku terasa berat sekali. Berkali-kali aku menggaruk tangan dan kaki, tapi rasanya kebas, terutama di bagian punggung. Kurang lebih 1 detik, aku ada di kondisi aneh itu. "Terima kasih kamu mau datang ke sini." Suara berat seorang perempuan tua mengiang di telingaku. Hah? Siapa itu? Aku masih berdiri terpaku. Mataku terus memicing ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada siapapun. "Kamu siapa? Jangan ganggu aku deh." Aku beranikan diri.
bicara pada suara tanpa rupa itu. "Saya tidak akan mengganggu. Terima kasih sudah datang kemari." Masih dengan jawaban yang sama, hanya saja dipertegas dengan kata tidak akan mengganggu itu. Aku jadi luluh. Sebelumnya, aku ceritakan dulu kenapa rumah itu kosong. Sekitar 2 tahun yang lalu, seorang wanita parubaya ditemukan meninggal dunia di ruang tamu rumahnya. Baru ketahuan setelah 3 hari karena bau yang kian menyengat. Tetangga sebelah kiri dan kanannya mengira itu adalah bau bangkai tikus. Jadinya tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Sedangkan asisten rumah tangga yang biasa datang setiap 3 hari sekali mengira si pemilik sedang keluar kota. Jadi sama sekali tidak ada yang mengira. Namun kejanggalan mulai terkuak saat tetangga sebelah rumahnya mencium bau busuk yang berasal dari rumah itu. Karena si pemilik sudah hampir 2 hari tidak terlihat keluar rumah dan tidak ada aktivitas sama sekali. Padahal beliau biasanya itu saat pagi menyapu di depan teras. Lampu di dalam dan di luar rumah pun dibiarkan menyala. Padahal waktu itu sudah pagi. Saat itu tetangga hanya mengira si pemilik sedang berkunjung ke rumah anaknya. Tapi kapan? Akhirnya ditunggu agak siang. Apabila masih tidak ada tanda beliau keluar rumah, tetangga-tetangga sepakat bertandang ke rumahnya. Sekitar pukul 11 siang, ada 2 orang warga yang datang ke rumah itu. Anehnya pintu terkunci dari dalam. Otomatis beliau sepertinya sedang keluar kota. Pintu akan terkunci dari luar berkali-kali. Oh, ini maksudnya itu kalau terkunci dari dalam, maksudnya itu kalau terkunci dari luar kan berarti keluar kota gitu ya. Tapi ini kuncinya dari dalam gitu. Oke, kita lanjut. Berkali-kali mereka mengetuk pintu, namun tak kunjung dibuka. Akhirnya salah seorang warga berinisiatif mengintip dari lubang ventilasi yang ada di atas kusen pintu. Dan apa yang dilihatnya waktu itu? Ada sesosok tubuh manusia yang sudah membusuk. Ya, Bu Ina ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Sekujur tubuhnya sudah membiru dan dihinggapi lalat hijau. Beliau bersandar di sofa ruang tamu, hanya sendiri. Ya, hanya sendiri berteman sepi. Nama beliau adalah Bu Ina. Dulunya bekerja sebagai dosen di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Punya 3 orang anak yang bertumbuh dengan sehat. Tahu sendiri sob, pekerjaan orang tua yang mapan sudah pasti kebutuhan anak tercukupi dengan baik. Sedangkan suami beliau adalah seorang pegawai negeri. Keluarga yang harmonis, cukup sandang papan pangan. Keduanya disibukkan dengan rutinitas kerja yang terjadwal rapi. Dan malamnya masih bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Tak terasa waktu terus berlalu. Waktu yang teramat singkat saat menempuhnya dengan mengikuti alur kehidupan pada umumnya.
Bu Ina semakin tua. Sebentar lagi akan paripurna dari pekerjaannya. Pekerjaan yang memang dulu menjadi cita-citanya. Namun harus diingat bahwasanya tidak ada yang berlangsung selamanya. Ada batas maksimal usia untuk sebuah pekerjaan. Dan tak menunggu waktu lama, Bu Ina pun pensiun dari pekerjaannya. Demikian juga suaminya. Bu Ina dan suami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sementara itu, anak-anaknya sudah bekerja. Dua orang memilih merantau keluar Yogyakarta karena mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan bonafit. Sementara itu, anaknya yang ketiga masih kuliah semester akhir. Kalau kita melihat dari kacamata luar, keluarga Bu Ina ini adalah keluarga yang bahagia. Tidak kurang suatu apapun. Kita pasti akan beranggapan keluarga Bu Ina ini memiliki segalanya. Tapi ternyata semua itu palsu. Semua itu palsu. Saya menyesal. Beliau menatap sembari mengusap air matanya. Mungkin andai bisa memutar waktu, beliau akan memilih menjadi ibu rumah tangga saja. Melihat tumbuh kembang anak-anaknya, merawat mereka dengan kasih sayang, mengajari mereka tentang ilmu agama, dan membimbing mereka dengan harapan kelak mereka akan berbakti pada orang tuanya. Tapi kenyataannya, harapan itu hanya bias begitu saja. Semua berbanding terbalik. Selang 3 tahun kemudian, suami Bu Ina meninggal dunia karena sakit. Waktu itu beliau hanya tinggal berdua semasa suaminya masih hidup. Anaknya yang ketiga pun memilih bekerja di Jakarta. Tidak habis pikir juga kenapa anak-anaknya memilih untuk keluar dari rumah. Kenapa juga tidak ada yang mau tinggal dan bekerja di dekat rumah. Kedekatan emosi yang sudah lama hilang menyebabkan tidak ada chemistry antara anggota keluarga Bu Ina. Tinggallah Bu Ina sendirian. Anaknya pun hanya memilih berkirim kabar lewat telepon saja. Jarang mengunjungi ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan. Hingga peristiwa pilu itu terjadi. Pasti kalian tahu apa itu residual energy, kan? Memori atau kenangan yang masih melekat atau tertinggal pada suatu benda atau tempat. Setelah Bu Ina ditemukan dalam keadaan meninggal itu, ada satu benda kesayangan beliau yang setiap hari menemaninya. Sebuah kotak musik berhiaskan glitter berwarna-warni. Musik klasik abad pertengahan yang terdengar mencekam. Bu Ina mendapat kotak musik itu, pemberian dari seorang teman yang hobi mengoleksi kaset atau piringan hitam tempo dulu. Tahu studio musik jadul di Jogja yang didirikan pada tahun 1951 kalau tidak salah? Dulu, sewaktu masih remaja, Bu Ina dan teman-temannya sering main ke studio itu. Beliau memiliki kenangan indah di sana, hingga kotak musik itu menjadi benda kesayangannya. Kotak musik jadul itu masih dalam kondisi baik. Bu Ina merawatnya dengan sangat baik-baik. Setiap hari, lantunan musik tempo dulu menemani harinya yang sepi. Hingga berita cuaca mengabarkan Bu Ina telah berpulang. Setelah kepergiannya, setiap malam terdengar
suara alunan musik dari rumah beliau semenjak kepergiannya. Rumah itu kosong. Kata salah seorang tetangga saat bercerita di warung depan rumahnya. "Mbak, semalam saya dengar ada suara musik dari rumah almarhum Bu Ina. Waktu itu saya sengaja gak mendengar. Tapi saya jadi takut bukannya itu rumah kosong. Terus siapa yang nyalain musik? Mana suara musiknya itu sedih banget," imbuhnya lagi sambil bergidik ngeri. "Ya, mau gimana lagi, Bu? Sepertinya Bu Ina memang belum ikhlas. Mungkin masih ada ganjalan yang memberatkan di pikirannya semasa hidup," ucap si mbak penjaga warung. "Bisa juga, Mbak. Bu Ina kan selama ini tinggal sendiri. Anak-anaknya aja jarang pulang. Kasian banget sih sebetulnya. Meski berkecukupan, tapi kalau sendirian gak ada yang menemani ya jadi mikir kalau ada apa-apa," ujar si tetangga. Mbak penjaga warung hanya tersenyum. Sebetulnya enggan untuk membahas orang yang sudah meninggal. Singkat cerita, jika saya bisa memutar waktu, saya akan memilih. Belum selesai sosok tanpa rupa itu berkata, terdengar tangis yang begitu menyayat, diiringi rintihan kesakitan yang semakin membuatku tak tahan untuk mendengarnya. Lambat laun suaranya semakin kecil lalu menghilang, terbawa angin di keremangan malam. Malam itu masih hujan gerimis. Rumah kosong itu terlihat seram, namun hawa kepedihan melekat di pikiran. Mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa menangkap energi itu. Hawa kesedihan dari kematian. Meski mutlak terjadi, namun apabila hal itu terjadi, selalu diiringi dengan kesakitan, kemarahan, penyesalan, dan ketidakikhlasan. Tidak ada yang pergi dengan kelapangan, karena kita manusia yang penuh dengan rasa. Sampai saat ini, rumah itu belum laku terjual. Rumah yang menyimpan banyak kenangan indah, meski pada akhirnya menyimpan kesedihan dari satu sosok perempuan paruh baya yang hingga akhir hayatnya hidup dalam kesepian. Selesai. Oke, itulah akhir kisah dari treat horornya Mas Suwung yang menceritakan rumah kosong ya. Tapi kalau bisa dibilang mungkin hantunya ini baik ya, tidak jahat itu. Cuman ya memang sedih aja kisahnya itu ya. Apalagi kematiannya juga sendiri gitu kan ya. Kasihan sih, udah tua gitu kan. Ternyata materi itu tidak selamanya bisa membuat kita bahagia. Ya kalau bisa dilihat dari ceritanya, Bu Ina ini dan keluarganya ini memang orang yang berkecukupan ya. Mau apa tinggal ambil gitu aja. Cuman kalau memang dididik, mungkin anak-anaknya itu dididik dengan uang atau materi, ya jadinya kayak gitu. Jadinya ya udah, nggak menghiraukan orang tuanya di hari tuanya gitu. Karena memang benar sih, ilmu agama itu penting. Karena itu nanti yang menuntun kita melakukan hal yang baik. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Dan selamat beraktivitas untuk hari esok, hari Senin. Selamat bekerja bagi para pekerja. Yang pengangguran ya udahlah, cari kerja ya.
Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.